upgrade dulu. Nggak pakai kopiah lagi. Status. Boleh bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kawan-kawan, abang kakak semuanya, malam ini kita bertemu kembali ya. Setelah yang di webinar series pertama di Kamis 2 pekan yang lalu ya, kita sudah bertemu di Kamis 2 pekan yang lalu. Kamis pekan kemarin kita libur dulu ya, sepekan ya. Karena ada kendala teknis ya, Kak Nirwananya sedang berada safar di luar kota sehingga baru bisa kita mulai di Kamis lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan sampai malam hari ini. Nikmat teman-teman bisa gabung ya, hadir menonton bersama kami di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Ya, mungkin kita review sedikit. Pekan lalu hadir total sekitar 80 sampai 90 peserta yang hadir, peserta webinar yang hadir, dan konsisten sampai terakhir ya, sampai pukul 10:30 WITA. Ya, alhamdulillah. Artinya program webinar series bersama Kak Irwan ini tentang pengelolaan dapur masjid sangat luar biasa diterima dan juga sepertinya memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat, terutama bagi para pengelola di masjid ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, mungkin saya tidak berlama-lama ya, saya mungkin menyampaikan saja. Insya Allah malam hari ini kita akan memulai acara webinar series ya bersama Kak Nirwana Tawil. Ya, series kedua malam hari ini insya Allah kita akan bahas tentang kiat-kiat atau cara-cara bagaimana kita atau dapur atau masjid ini bisa mengelola SDM SDM dapur ya, SDM dapur masjid secara baik ya, berdasarkan pengalaman Kak Ana seperti apa, kemudian bagaimana baik seperti apa gitu kan. Kalau di pekan kemarin kita sudah membahas apa sih urgensinya ya. Jadi pekan kemarin kita lebih banyak membahas kenapa sih harus ada dapur masjid, apa sih penting gitu kan. Kenapa sih masjid harus ada dapur umumnya. Nah, sekarang di series kedua ini kita akan lebih banyak membahas seputar sumber daya manusia atau SDM, karena berdasarkan pertemuan kemarin pertanyaannya banyak seputar SDM, bagaimana mengelola SDM, bagaimana mengelola dapur SDM dapur masjidnya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas di malam ini insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita akan langsung saja masuk ke acara inti ya, penyampaian materi seputar kiat-kiat pengelolaan SDM dapur masjid bersama Kak Nirwana Tawil. Insya Allah sesinya kita mulai. Ini sudah menunjukkan waktu 24 ya, mungkin nanti sampai 21.30 atau sampai 10 malam. Nanti kita lihat kondisi. Setelah itu, setelah penyampaian, nanti akan ada sesi tanya jawab lagi seperti biasa ya, yang di Zoom ya. Bagi abang kakak yang ingin ada interaksi dengan Kak Ana, bisa join melalui Zoom ya. Link Zoomnya nanti akan kita bagikan ya, sama kita akan sebarkan. Nah, bagi yang mungkin bertanya via live di Facebook juga, insya Allah kita akan coba jawab satu persatu kalau waktunya sempat, insya Allah. Baik, langsung saja kita ke acara inti pada malam hari ini, yaitu penyampaian pemaparan materi webinar series kedua bersama Kak Nirwana. Kepada Kak Nirwana Tawil, kami persilahkan.
Advance atau gimana, Bang? Ada nggak sih? Udah ada nggak sih? Ada ya? Sudah ada 7 orang. Oh ya lumayan lah. Berarti sudah bisa mulai. Di Facebook. Koneksinya kan ya nggak kuat ya. Sama laptopnya juga. Jadi gimana nih? Masuk kah? Nggak apa kalau Zoom aman. Oh Zoom aman. Kalau Facebook masih diupayakan. Udah gini bro. Nggak usah ke Facebook, fokus aja di Zoom supaya koneksinya nggak pecah. Kalau kita live normal aja gimana? FB buat nggak track orang gitu ya, teman-teman. Oh pakai handphone atau boleh juga. Tapi tak bisa kan jadinya. Iya, maksudnya nggak usah ini, untuk ini aja kita. Boleh juga langsung dia. Boleh. Kayaknya lebih banyak yang nunggu. Facebooknya di akun sama ini tuh kayaknya habisnya dapat nomor perlu dibersihkan. Yang itunya di nyamping dulu. Live-nya yang biasa kayak aku settingin. Bilangnya apa ini? Webinar series gitu ya? Ini putarannya. Coba ketik dulu. Ketik dulu. Kalau laptop kayaknya penggunaan C-nya Bang Budi udah kepenuhan. Apa? C lokal disk-nya Bang Budi udah penuh banget. Jadi space memory. Space buat operasinya nggak kuat ya. Mungkin next ini bisa dibersihin dulu sih. Gitu. Masa lalu itu kadang harus dibuang-buang, Bang. Jangan disimpan-simpan terus. Jadi berat operasi. Bentar ya. Cekin dulu di Masjid Berkah Box. Nah. Kabarnya gini. Mohon maaf lagi ada karena mulai dulu. Bob, pulpen Bob. Ini belum kan? Belum masuk kan? Ada kan? Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adik, abang kakak semuanya yang alhamdulillah hari ini sudah membersamai. Sebelum memulai, saya mohon maaf dulu ya tadi persiapan karena ini adalah pengalaman pertama kita untuk webinar di Masjid Berkah Box ya. Baik, kita akan segera nanti memasuki sesi malam hari ini, webinar kedua. Izinkan saya untuk prepare sebentar ini karena kita akan live juga di Facebook supaya teman-teman yang nggak bisa akses ke Zoom karena kendala jaringan ya, jadi bisa banyak yang bisa membersamai. Sebentar ya, nggak apa-apa ya, kita hold bentar ya, Bang Akmal. Bisa nggak tapi itu tripodnya? Bisa. Coba. Ini terpencet-pencet. Yang gini, ini kalau pakai kamera depan kan goyang-goyang. Pakai kamera belakang aja langsung ya. Iya. Oh, tapi aku nggak bisa ngelihat pertanyaan nanti ya. Berarti gini aja berarti ya. Kalau berdiri kenapa? Dimatiin dulu, Bang. Aku mau masuk. Udah. Dia nggak bisa jauh-jauh kalau misalnya. Bisa. Ya, coba yang rata-ratain. Nanti kalau udah. Tapi ini harus disetting dulu kali ya, hilang. Ya, malah mati yang. Oh. Dia beda.
Nah, sini. Nah, ini licin soalnya. Dia harus begini ya, nggak bisa berdiri ya. Jelek kok berdiri ya. Iya, kalau berdiri jelek ininya. Ya, Ntar dulu. Ulang lagi. Bisa dibuka nggak? Bisa ya? Coba diulang lagi itu. Kalau nggak pakai handphone Note 2 aja pinjam. Kan e-book di situ. Note 2 sama Putri. Bagus ini. Bagus ini. Oke. Ini gimana caranya ya biar dia tuh nggak ini yang settingin dulu deh yang. Nggak ini apa? Apa cepat dia ininya 5 menit hilang. Enggak, kalau lagi live enggak. Oh enggak. Kalau lagi live. Oh oke. Kecuali kalau nggak ada activity. Kan kalau kamu nge-live lama kan nggak hilang, nggak pernah hilang. Ya. Aduh, ini apa lagi nih? Bang, yang paling aman berarti kita untuk streaming itu rawan. Berarti programnya recorded aja berarti. Makanya saya tadi kurang pagi nggak mau streaming. Kan belum pernah memang ya? Apa? Sudah tadi pagi dicoba tapi recorded, nggak streaming. Nggak bisa di sini streaming. Nah. Ya. Udah nih. Ketutup nggak Bob itu? Kok itunya miring? Kakinya. Kalau nggak ambil meja satu Bob. Ini habis patah tadi. Kenapa? Nggak bisa tinggi-tinggi. Nggak terlalu dekat ya? Suara. Oh ya udah. Sini kalau misalnya tinggi dia koplak. Pakai meja itu maksudnya tadi. Meja itu taruh. Coba. Takutnya terlalu terumbar-umbar wajahnya. Setengah jam, Masya Allah. Apa-apalah. Makin lama makin cepat selesai. Oke. Ya, sip. Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita sudah berkumpul kembali dalam webinar seri kedua bersama saya. Segala puji syukur pada Allah ya sudah memberikan kita kesempatan untuk belajar di malam hari ini. Tepatnya sesi berbagi bersama saya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah tuntunkan lisan ini bisa memberikan insight buat teman-teman yang ingin memang serius ya mengelola dakwah melalui dapur masjid tentunya, yang malam hari ini yang akan kita sharing tentang bagaimana kami mengelola dapur masjid Berkah Box. Nah, sebelumnya kita mohon doa sama-sama ya, semoga Allah ridhoi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Semoga teman-teman semuanya siap belajar malam hari ini, dan kalau ada pertanyaan ya mudah-mudahan saya bisa sharing juga, karena kami di Berkah Box, terutama di Yayasan Berkah Box ini udah berkomitmen full untuk membagikan ilmu atau pengalaman yang sudah kami terapkan di Masjid Berkah Box. Sebelumnya saya mohon maaf juga nih sudah delay 20 menit ya tadi, karena hari ini benar-benar adalah first trial kami live langsung dari Masjid Berkah Box. Sebelumnya 2 pekan yang lalu
Alhamdulillah lewat wasilah teman-teman di Masjid Sultan An-Nasiroh Pontianak, Bang Beri, Bang Unu dan tim semuanya, saya bisa melaksanakan kegiatan webinar seri pertama. Nanti saya akan review sedikit supaya teman-teman yang malam hari ini join bisa ngikutin ya secara runut, secara terstruktur gitu ya, karena memang saya dan Ustadz Randy sudah meniatkan untuk membuat serial yang secara sistematis supaya teman-teman bisa ngikutin pola manajemen dapur masjid ataupun dapur filantropi, khususnya untuk dakwah memberi makan gratis ya kepada sesama. Nah, kawan-kawan, sedianya program webinar series ini kita agendakan tiap pekan ya, pekan sekali, tapi qadarullah minggu kemarin kami masih dalam perjalanan safar Pontianak Balikpapan sehingga kita delay 1 pekan, dan insya Allah pekan depan kita akan adakan rutin setiap minggu sekali. Malam hari ini juga saya live di Facebook. Sebenarnya tadi rencananya dari akun Masjid Berkabok, karena ada kendala teknis, jadi supaya sesi ini bisa bermanfaat, bisa disaksikan juga oleh teman-teman di akun Facebook saya, supaya mudah-mudahan ya ilmunya bisa lebih menyebar, banyak materi yang mungkin bisa jadi insight buat teman-teman yang memang ingin mendevelop atau sekedar tahu ya bagaimana kami merancang dan mengelola dapur Berkah Box ini. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah, di pekan pertama di webinar seri 1 kemarin kita kita mengangkat tema tentang urgensi memanajemeni atau urgensi mendevelop manajemen dapur masjid gitu ya. Nah, kemarin ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama itu alasan ya kenapa kita perlu mendevelop dapur masjid itu, kenapa itu jadi urgent ya kawan-kawan. Jadi kita melihat di sini hari ini fenomena volunteer ya, atau gerakan-gerakan yang menggerakkan kegiatan berbagi makanan gratis, menyediakan makanan gratis di masjid-masjid ya, khususnya di hari Jumat itu sudah menjamur gitu ya. Bahkan kalau kami melihat ya, karena kami berjalan kurang lebih 2 tahun ya, ini tahun kedua. Memang dalam perjalanan 2 tahun ini kehadiran para filantropi atau kegiatan sosiopreneur yang menggerakkan dakwah memberi makan ini diterima oleh masjid ya. Sebelumnya kalau kita lihat kegiatan ini nggak terlalu viral dan biasa-biasa aja kehadirannya. Nah, setelah dalam perjalanan 2 tahun ini banyak sekali ya bermunculan entitas-entitas yang memang hadir untuk menyediakan makan buat umat. Nah, karena kehadiran tersebut mendapat respon baik dari banyak masjid ya, terutama di hari-hari Jumat ya. Kalau kalian lihat sekarang sudah nggak asing lagi, hampir setiap masjid yang kita lewatin pasti menyediakan makan gratis. Nah, kami melihat berarti di sini ada demand yang cukup serius gitu ya. Kalau hari Jumat saja diterima, kenapa hari-hari lain itu tidak dikelola? Nah, di sini saya bersama Ustadz Randy ya, teman-teman juga sudah familiar ya kajian-kajian Berkah Box, sharing tentang kegiatan Berkah Box oleh Ustadz Randy. Nah, ini saya hanya sekedar general overview-nya aja supaya nanti kita lebih banyak bicara masalah teknis. Nah, kita melihat bahwa pengadaan atau penyediaan makan gratis ini adalah ruang kosong buat hari-hari yang tidak biasa dilakukan oleh teman-teman. Alasannya kenapa? Sedikit riset yang kamu lakukan memang karena butuh bahan bakar atau SDM yang cukup solid gitu ya, dan harus ada perencanaan yang matang. Jadi menyediakan dari Senin sampai Kamis saja full secara konsisten setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu butuh energi dan keseriusan perencanaan. Nah, itulah yang menjadi alasan kami ya kemarin untuk memulai Berkah Box ini. Kenapa kita tidak coba mendevelop ruang kosong itu? Bahkan sekarang kita sudah alhamdulillah atas izin Allah di Masjid Berkah Box ini kita sudah running full week gitu ya. Jadi 1 minggu itu 7 hari kita beroperasi, Senin sampai Minggu nggak ada no break gitu ya. Tapi tentunya, nah disinilah nanti saya akan sharing bagaimana kami mengelola SDM. Nah, SDM tentunya malam hari ini kawan-kawan
ada 3 hal tadi ya nanti yang akan kita bahas secara detail. Nah tentunya juga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di Facebook juga nanti insya Allah kalau bisa saya respon. Kalau enggak nanti kita tampung ya, bisa juga nanti japri kita langsung bisa. Nah 3 poin kawan-kawan ya, bismillah yang akan kami sharing malam hari ini dari Berkabox sendiri, makanya tadi saya kasih judul benchmarknya Masjid Berkabox ya. Jadi pengelolaan SDM dapur Masjid Berkabox. Nah jadi nanti kalau sekiranya ini mungkin bisa saja relevan untuk diaplikasikan ke tempat teman-teman, tapi boleh jadi ini juga kurang relevan. Nah nanti kita akan ada sesi open discussion di sini. Baik, yang pertama di Berkabox sendiri kita, jadi ada 3 hal nih di sini yang saya akan sharingkan teman-teman terkait pengelolaan SDM dapur Masjid Berkabox. Yang pertama kami mengelolanya SDM itu dengan basis profesional, ya. Jadi tolong digarisbawahi basis profesional. Nah hari ini kami melihat ya, bukan hari ini, justru di awal kami memang sudah melihat pola kerelawanan untuk terlibat dalam mendevelop kegiatan dakwah yang sifatnya daily atau rutin, nah, itu cukup jadi tantangan besar buat kita kalau memberdayakan para relawan ya. Kalau untuk sebuah proyek yang sesional atau misalnya hanya 1 hari sepekan gitu ya, 1 kali sepekan, kita masih bisa mengelola SDM yang sifatnya relawan atau sukarela. Ya, bayangkan kalau SDM ini yang harus berdedikasi full time gitu ya, dari pagi sampai 1 cycle produksi itu paling tidak 8 sampai 9 jam. Kalau kita mengandalkan relawan, ya mungkin teman-teman bisa merasakan bagaimana challenge-nya ya untuk mengelola SDM itu. Nah makanya di Masjid Berkabox, kami di dapur Berkabox ini kami memang memutuskan SDM kami adalah berbasis profesional, ya, yaitu mempekerjakan kru atau tim dapur dengan sistem pengupahan. Jadi ada jam kerja yang sudah direncanakan, dirancang yang yang sesuai dengan kebutuhan produksi kita, dan tentunya dari jam kerja yang ditentukan itu ada upah atau ujroh atau ihsan ya, kita membahasakannya di ihsan yang kita budgetkan untuk membayar SDM tersebut. Nah, teman-teman pasti di sini akan bertanya lagi, loh ini dalam dakwah, kalau teman-teman ada mengikuti postingan saya ya beberapa hari yang lalu terkait masalah pembayaran upah buat karyawan gitu ya. Ini kok dakwah tapi bayar pekerja. Nah, jadi di sini yang akan kita, mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak teman-teman nanti ya, penasaran. Ini katanya dakwah gitu, tapi kok harus bayar gaji gitu. Terus di mana keikhlasannya diuji gitu kalau. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Bayangkan orang yang hidupnya bisa dibilang 1 minggu itu 80% ya, waktunya itu memang didedikasikan untuk waktu produktifnya itu didedikasikan untuk hadir di masjid membantu tim masak gitu ya, tim produksi masak. Nah, waktu yang mereka sudah alokasikan ya meninggalkan, berarti ada pengorbanan yang mereka berikan ya, pengorbanan untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan waktu-waktu yang sudah memang yang mereka rasa udah memang harus ditinggalkan hanya untuk fokus di sini ya, kerja full time. Terus mereka nggak dikasih apa-apa. Bagi kami itu tidak fair gitu ya. Bahkan dalam Islam juga kan mewajibkan ya orang yang sudah membantu dalam melakukan kegiatan produksi dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dalam waktu tertentu itu udah harus mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasi atau upah bayaran yang disepakati. Nah, jadi makanya kami di sini butuh mempekerjakan orang profesional dengan upah atau bayaran yang sesuai dengan kesepakatan atau keridoan. Nah, uniknya ya kalau bedanya mendevelop atau memanage SDM di kegiatan filantropi ini dengan kegiatan berbasis komersil, ini memang karena saya sudah pernah mengalami gitu ya, pengalaman memanage tim yang secara profesional, ya, bagaimana produktivitas itu betul-betul diukur ketat ya, hours by hours gitu ya, dihitung 1 jam itu gaji yang dibayarkan sekian, sehingga dalam waktu 8 jam sampai 9 jam itu memang karyawan itu dituntut untuk kerja profesional dengan bayaran yang tinggi gitu ya. Nah, sedangkan bayaran yang sesuai gitu ya. Bahkan
memang ada gitu ya, kalau kita cerita tentang bisnis yang komersil, ya memang profesionalisme itu betul-betul diukur secara clear, dengan data yang clear, bagaimana kompetensi yang dimiliki itu memang berpengaruh pada upah yang diberikan dan jam kerja yang dikontribusikan. Nah, berbeda dengan kegiatan filantropi ini, di mana konsep berbasis profesional ini tidak serta-merta menduplikasi profesionalisme dalam sebuah bisnis komersil. Tetap di dalamnya itu ada unsur-unsur yang memang sedikit melunak gitu ya, melunak. Nah, di sini yang saya bilang berbasis profesional, tapi bukan berarti orang-orang yang bekerja di dapur masjid itu atau di entitas-entitas dakwah itu memang dipekerjakan secara kaku gitu ya, dengan SOP yang ketat, SOP yang tapi ada kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, sebagai umat Islam, sebagai hamba yang beriman, bertauhid sama Allah, itu nggak boleh ditinggalkan. Nah, ini akan ada korelasinya dengan poin kedua. Nah, jadi kalau ditanya tadi kan kiat-kiat kami mengelola SDM, yang pertama tadi basisnya profesional. Profesionalisme itu berarti kita membudgetkan ujro atau upah atau gaji gitu ya, supaya teman-teman lebih familiar, yang kita bayarkan kepada SDM yang memang mendedikasikan waktunya full untuk dapur masjid ini. Nah, yang kedua adalah berbasis spiritual. Nah, ini yang membedakan. Jujur aja ini yang membedakan, jelas ya, membedakan antara manajemen SDM yang di usaha-usaha yang komersial. Ya, saya juga berpengalaman kerja sekian belas tahun di luar negeri dengan pengalaman bekerja di perusahaan multinasional. Bagaimana manajemen itu hanya fokus pada profit oriented gitu ya. Bagaimana kita profesionalisme dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang memberikan profit kepada perusahaan. Mereka nggak akan melihat bagaimana kita mudah menunaikan kewajiban kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan bab yang menjadi concern mereka gitu, karena ya itulah bedanya gitu. Nah, di sini justru yang kami lihat di bab spiritual ini menjadi sempat menjadi titik, sebenarnya titik hijrah kita juga ya. Jujur aja kawan-kawan ya, di awal kita memulai Berkabox ini kita juga mencari pola gitu, kita juga nggak tahu caranya gimana memulai memanage people gitu ya, yang kerja dakwah, tapi bagaimana kita bekerja dakwah, mengatasnamakan menolong agama Allah, tapi diri kita sendiri itu kita biarkan kosong gitu, tanpa ada nilai-nilai spiritual yang masuk. Nah, sehingga dalam perjalanannya wajar ya kalau memang ada sedikit ujian atau teguran-teguran justru ya dari Allah yang mengingatkan kita bahwa ya tadi haknya Allah atas diri kita itu nggak kita tunaikan gitu. Nah, makanya alhamdulillah ya, kami juga dapat nasihat dari guru-guru kami juga, dari sahabat-sahabat gitu yang memang memantau kegiatan kami ini. Mereka juga kerap memberi masukan bahwa apa iya kita sudah menerapkan pola yang demikian gitu ya. Maksudnya dari sisi spiritual tuh apa iya tim-tim yang bekerja itu sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan atau edukasi tentang keagamaan gitu, sehingga memang di titik di 1 tahun lah, di 1 tahun Berkabok berjalan ya, kita memutuskan untuk merubah ya. Sempat awalnya kita berjalan tuh konvensional gitu ya. Nah, di 1 tahun Berkabok ulang tahun kemarin, alhamdulillah tahun lalu November, kita memutuskan untuk merubah konsep manajemen SDM kita itu menjadi santri ya, kesantrian gitu ya. Kesantrian itu kenapa kita merubah jadi kesantrian, bukan pegawai gitu ya. Nah, disinilah kita alhamdulillah kita berbenah dari semua surat perjanjian kerja, kita rombak semuanya perjanjian kerja yang sifatnya memang terus terang menduplikasi yang sudah ada di perusahaan-perusahaan sebelumnya gitu ya, tanpa memasukkan nilai-nilai spiritual. Nah, jadi kita konversikan semua perjanjian kerja itu kita sudahi, kita akhiri kontrak kerjaan, kita ganti dengan fakta integritas. Nah, ini lewat Masya Allah ya, ini lewat wasilah guru kita kayak kita Ustadz Lukmanul Hakim. Kalau beliau nonton nih Masya Allah gair banget nih beliau nonton. Doa ya, kayak pasti doain lah. Kemudian dari Bang EN juga, Ustadz Adi Larisindo, Kak Mira, Bunda Ung, Masya Allah memberi kami itu banyak insight ya, pelajaran bahwa oke, jangan menunggu lama, langsung shifting. Jadi shifting dari karyawan itu jadi santri. Nah,
apa yang kita rasakan ya kawan-kawan, dampak setelah kita memang merubah pola atau manajemen SDM kita tuh dari karyawan menjadi kesantrian ya. Sah-sah aja lah ya, kita kan di sini bekerja di masjid rumah Allah, jelas ini adalah pusat peribadatan. Jadi pada saat kita mengkonversi karyawan kita tuh menjadi santri adalah hal yang bukan hal yang tabu, malah itu yang ditunggu-tunggu. Nah, alhamdulillah ya di apa ya, step kedua ini yang di basis spiritual ini, setelah kita merubah mereka itu semuanya, title-nya itu adalah santri, terus perjanjian kerjanya kita ganti menjadi fakta integritas. Nah, di dalam itulah segala unsur-unsur agama yang unsur syariah, ya unsur-unsur yang memang yang selama ini bukan kita langgar, tapi kita abaikan karena ketidaktahuan kita tadi ya. Ilmu itu juga Masya Allah ya, mendevelop filantropi ini nggak bisa juga cuma sekedar emosi, nafsu gitu ya. Yang penting besar, donasi banyak, distribusi banyak, produksinya meningkat. Tapi tetap kita harus gali lagi ke dalam apa nih kira-kira potensi yang membuat kita nantinya lupa bahwa kita ini sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah, menolong agama Allah, tapi ke diri kita sendiri tidak ada dampaknya apa-apa. Ini sangat merugi. Nah, alhamdulillah di bab spiritual ini kita juga sudah menemukan, apalagi kan Masya Allah tabarakallah ya, di jajaran manajemen Berkabox ini ada Ustadz Randy, sekaligus founder ya dari Berkabox juga. Nah, beliau dengan keilmuan keagamaannya bisa melakukan pengasuhan ya, kegiatan pengasuhan yang rutin ya, apalagi sejak Masjid Berkabox ini hadir, memang kegiatan ya tarbiyah ya, mungkin teman-teman nggak terlalu pengasuhan tentang pendalaman spiritual, apa yang menjadi big why-nya kita itu join di sini, bukan sekedar dulu kita menerapkan teori tentang motivasi, apa motivasi teman-teman bekerja ini, ujung-ujungnya apa? Mencari kesejahteraan untuk dunia, mencukupin kehidupan dunia gitu ya. Akhirnya mereka berlomba-lomba dapat gaji yang lumayan, tunjangan yang lumayan. Nah, hari ini tujuan itu sudah kita patahkan ya, justru ternyata masalah kita sebenarnya adalah apa? Nah, kita butuh ridho dari Allah gitu. Nah, hal-hal ini pelan-pelan kami kami rubahlah mindset teman-teman sejak berganti title menjadi santri. Nah, alhamdulillah semuanya sudah mulai tanda kutip ya melunak gitu ya, melunak. Akhirnya setiap kegiatan produksi itu pasti sehari-harinya tuh disisipi dengan kegiatan keagamaan. Bahkan komposisi produktivitas teman-teman ya, saya bisa bilang 50-50 gitu. Jadi satu hari itu jam kerja karyawan atau santri Berkabox itu kurang lebih sama seperti mengikuti peraturan Depnaker 8 jam ya, 8 jam sampai 9 jam. Namun kalau mau jujur, produktivitas mereka tuh hanya sekitar 2 sampai 3 jam saja real ya, kalau hitung secara detail ya. Nanti kalau ada yang penasaran gimana ngitungnya, nanti saya bisa sharing ya ke teman-teman. Karena kita nggak bisa nebak-nebak juga. Oh, kamu satu hari kerja 3 jam. Enggak kok, saya datangnya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, itu kan 8 jam gitu. Nah, tapi kita punya catatan. Nah, data itu penting juga ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau saya bisa bilang, prosentase ya, kehadiran mereka itu untuk kontribusi di dapur, produksi dengan ibadah, sesi spiritual itu balance 50-50. Kenapa? Ada sesi pengajian, belajar mengaji, ada sesi pengasuhan ya, tarbiyah, ada sesi sholat fardu, ada sesi sholat duha, bahkan yang bermukim di sini, bermalam di sini, ada sesi qiyamul lail, mengikuti tausiah atau kajian pada sholat fardu. Nah, seperti itu. Nah, jadi belum lagi kegiatan amaliyat ke masyarakat. Itu kan ada kegiatan spiritual. Nah, malah bobotnya itu bisa sama dengan produksi yang reguler gitu. Nah, coba bayangkan teman-teman ya, apa iya kalau di usaha yang komersil kita bisa membuat produktivitas tim itu balance gitu ya? Tentunya tidak. Pasti porsi utamanya adalah produktivitas yang memang sifatnya profit oriented. Itu clear ya. Nah, yang ketiga, kawan-kawan, sebelum nanti kita masuk sesi sharing, tanya jawab ya terkait pengelolaan SDM ini. Nah, pasti ini juga ini sering banget ya, kalau saya juga lihat dari tulisan-tulisannya Ustadz Randy, pasti orang banyak yang melihat Berkabox itu hari ini seperti ini, dan mereka tuh pengen memulai dari mana gitu, duitnya dari mana, kami pengen seperti Berkabox, tapi memulainya gimana, sumber dananya gimana. Nah, yang ketiga, kiat kita mengelola ini adalah apa? Kita butuh dedicated ya, orang yang kita dedikasikan ya, khusus untuk memanage fundraising ya. Jadi
di Berkabok sendiri ya kita punya tim yang khusus ya. Dalam hal ini Ustadz Rindi dan tim ya yang mendevelop, yang betul-betul menjaga bagaimana sistematika fundraising atau penggalangan dana itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kalau itu dikelola sama tim produksi, ya jelas nggak akan bisa, nggak akan fokus. Nah, jadi malam hari ini teman-teman ada 3 hal ini saya sharing kiat-kiat atau bagaimana kami itu bisa, alhamdulillah ya, semua atas izin Allah kita bisa nge-lead ya atau ngedrive lah yang pas, yang ngedrive tim dapur kita ini bisa berjalan ya sampai hari ini ya. Jadi yang pertama tadi kita memakai basis profesional untuk karyawan atau santri yang kita pekerjakan dengan upah sesuai dengan keridhaan bersama tentunya. Nah nanti di bab upah ini nanti teman-teman boleh bertanya ya supaya nggak terlalu panjang gimana cara pengupahan dan sebagainya. Yang kedua basis tadi, ini paling penting nih sebenarnya nih ya. Spiritual. Nah ini penting banget di basis spiritual itu tadi saya juga udah jelaskan apa-apa aja sih sebenarnya aktivitas yang menyangkut spiritual tadi sudah saya jelaskan. Nah yang ketiga ini terkait fundraising, ini penting banget karena semangat kita ibadah udah oke, itu dananya nggak ada, geraknya gimana kalau nggak ada dedicated person yang drive untuk berpikir bagaimana fundraising kegiatan dakwah ini bisa terus mengalir ya. Aliran donasinya terus mengalir gitu ya. Memang berat tapi ya Masya Allah bagi tugas. Nah jadi ada 3 hal poin itu kawan-kawan. Silakan di sini kalau di Facebook sih Masya Allah ini agak jauh ya, maaf ya. Saya nggak bisa lihat. Sorry. Oke silakan ya kita buka. Bang Akmal silakan kalau ada pertanyaan. Boleh nggak? Menyapa, Masya Allah. Oke, dari saya itu dulu. Gimana Bang Bobi mau kembalikan ke moderator atau langsung aja ya biar hemat waktu ya. Langsung aja mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang join di Zoom. Qadarullah di sini nggak ada layar, jadi saya nggak bisa melihat siapa-siapa aja yang hadir. Mungkin bisa disampaikan Bang Akmal. Atau kita langsung nih Bang Bobi udah hadir, mungkin Bang Bobi bisa ngelihat dulu sesi berikutnya untuk tanya jawab ya Bang Bobi ya. Itu ya kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bunda ke? Pertanyaannya gimana? Apaan nih bacakan dirinya? Belum. Nggak apa-apa ya, sambil saya mau menyapa aja dulu nih. Menyapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asya, oke. Ada Bang Edes, ada Masya Allah, ada coach-coach, udah guru-guru nih, Masya Allah, bundaku. Ya. Ada yang mau nanya? Siap, silakan. Saya menyimak. Ya, ada Karita dari Qatar. Dari Koko Opik, pertanyaannya, ihsannya itu berapa persen dari total donasi? Oke. Untuk dibayarkan. Izin ya nih saya karena duduknya melantai nih. Ya, kembali lagi ya Bismillah, sebelum menjawab saya akan sampaikan dulu bahwasanya malam hari ini kita sharing benchmarknya entitas yang kita pakai adalah Berkabox. Jadi semua jawaban itu merefer apa yang kami lakukan gitu ya. Nah terkait tentang berapa persen. Kalau di Berkabox kita mematok ya, membatasi itu maksimal 10% dari donasi yang kita terima. Jadi 10%-nya itu kalau teman-teman lihat akad donasi dari Berkabok itu adalah 10.000 ya, 10.000. Nah 10%-nya dari 1.000. 1.000 itu kita budgetkan untuk ihsan ya atau ujrohnya tim produksi gitu ya. Jadi tinggal dikalikan aja berapa kemampuan kita ya hari ini misalnya. Nah dari situlah dari 1.000 itu kita bisa menentukan budget SDM yang kita butuhkan. Nah itu kalau dari dari point of view ini revenue donasi ya. Nah tapi sebenarnya untuk nentuin ihsan juga ada juga kriteria lain. Tapi kalau untuk Berkabok sendiri kita memutuskan 10% dari donasi itu untuk membayar ihsan atau ujroh tim dapur. Semoga berkah. Assalamualaikum Ibu Aiman, Masya Allah. Sebentar ya saya izin lihat nih. Belum canggih alatnya. Ada juga karena Assalamualaikum, saya dari Malaysia. Masya Allah dari Malaysia, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ada temanku ini. Silakan pertanyaannya. Apa pertanyaannya?
Oh, Masya Allah. Dari Malaysia hadir. Masya Allah berkah. Amin, amin. Mas Tigo, oke. Aduh, ada Bunda Lili dari Singapura ini Bunda nih. Mas Tigo, Mbak Reni. Oke. Ada teman-teman Bali. Oh, ada kakakku nih nah dari Makassar. Oh, dari Masya Allah kakak-kakakku banyak hadir nih. Mbak Putri, Mas Muji, Mas Kamil, oke. Siapa lagi nih? Assalamualaikum Kak, gimana caranya mendapatkan donatur yang konsisten di program? Nah, bagus nih pertanyaannya ya. Kak, gimana mendapatkan donatur yang konsisten? Sebenarnya kalau saya nggak terlibat langsung untuk strategi untuk mengelola donatur ya, tapi tetap aja ya karena saya Samosat Trendy ini adalah bisa dibilang ya leader ya di Berkahbox ini, jadi harus juga ada perhatian khusus terhadap donatur. Nah, kalau dari saya lebih bagaimana kita itu, kalau dari untuk ngefunnel calon donatur itu kan itu urusan Ustadz Trendy ya. Nah, begitu sudah masuk ya dalam entitas kita sudah berkontribusi. Nah, saya turut menjaga, merawat ya atau memaintain donatur itu dengan cara apa? Berkomunikasi ya. Sama pertanyaannya, Kak, gimana cara mendapatkan donatur yang konsisten? Sebenarnya gini, bukan cara mendapatkannya. Kalau cara mendapatkannya berarti kita selektif dong memilih donatur. Enggak, kita enggak selektif. Siapapun ya, ingat, semua itu kan hadir karena izin Allah. Jadi siapapun yang dihadirkan, begitu mereka udah kontribusi untuk Berkahbox, nah disitulah kita kelola. Kita mengelola donatur tuh berarti kita mensyukuri, ini wujud syukur kita nih sama Allah ya. Ya Allah, alhamdulillah kita dapat donatur. Nah, pada bab ini ya saya dan tim admin juga itu betul-betul menjaga ketat, rapat gitu ya. Bagaimana komunikasi kita sama donatur. Sekedar menyapa ya. Jadi kalau Ustadz Reni itu hampir setiap hari tuh menyiapkan tulisan-tulisan untuk menyapa, untuk nge-refresh ya. Karena setiap donatur yang sudah berkontribusi itu kita masukkan dalam grup ya. Kita masukkan dalam sebuah grup. Alhamdulillah atas izin Allah sekarang kita sudah punya 15 grup donatur. Nah, di mana tiap hari donatur kita sapa. Meskipun tidak personal tapi dalam grup. Tapi ada kalanya kita juga melihat, karena di Berkahbox ini ya model atau tipikal donatur itu memang banyak yang donasinya tuh tiap hari, tiap pagi gitu ya. Nah, Masya Allah itu kita tandain. Nah, jadi kalau mereka yang sudah rutin, yang loyal ya itu harus kita jaga komunikasinya, menyapa, sekedar menyapa kabar. Kalaupun memang mereka lupa, kadang-kadang mereka banyak yang ingin diingatkan gitu ya, kita sapa apa kabar gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya cara-cara sederhana yang kita lakukan untuk menjaga agar donatur itu tetap loyal dan konsisten gitu ya. Nah, jangan lupa juga biasanya ya orang Indonesia ini memang ini udah jadi habit ya orang. Saya nggak tahu deh luar negeri gimana, tapi orang-orang tuh berlomba-lomba ya semangat untuk bersedekah, memberikan infak, menyisihkan rezeki itu biasa di hari Jumat. Karena kita juga meyakini ya amalan di hari Jumat itu mendapat balasan ganjaran yang lebih dibandingkan hari-hari lainnya. Nah, disinilah peran kita ya sebagai pelaku entrepreneur ya, filantropi. Itu kerja kita tuh di Kamis malam Jumat tuh harus ya di tim yang memang ditugaskan untuk fundraising, mereka harus kerja gitu di Kamis asar itu ya menjelang masuk waktu Jumat, malam Jumat itu udah harus bekerja untuk minimal merimain gitu ya, sampai dengan Jumat pagi itu harus dirimain karena mereka juga kadang-kadang merasa itu adalah bentuk perhatian kita kepada mereka. Nah, kalau dari saya merawat donatur, menjalin hubungan silaturahmi ke donatur ini adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah gitu, karena Allah yang ngirimkan mereka untuk kita ya. Nah, itu jawaban buat Mas Tigo sebentar ya. Ini ada lagi, tapi pertanyaan sudah dijawab sama Kana tadi soal ya. Bismillah Kak, semangat dan spirit untuk menjalin hubungan atau manajemen dengan donatur Kak, boleh dijelaskan sedikit ya? Mungkin tadi udah Iya, tadi ya jawabannya sudah itu ya, rajin menyapa. Nah, ingat ya, di Berkahbox sendiri ya kita sudah membuktikan ya. Alhamdulillah saya sama Ustadz Randy ini tipikal yang memang jujur aja kita mengawali Berkahbox ini sempat bukan baper ya, tapi kita dulu merasa kita punya, khususnya Ustadz Randy ya, ini saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Beliau dengan basis pertemanan, basis follower yang Masya Allah ya ratusan ribu, kita tuh sempat punya overconfidence bahwa wah ini begitu kita launchingkan sebuah program kemanusiaan seperti ini pasti banyak yang akan mendukung. Nah itu tadi ya, gara-gara kita punya perasaan seperti itu malah sama Allah kita diuji.
Orang-orang itu seolah-olah nggak hadir gitu ya. Bukan seolah-olah memang nggak hadir. Malah surprise ya, kita launching di November 2019, di Desember itu malah orang-orang baru yang saya nggak nyangka gitu. Kami berdua tuh nggak nyangka loh, ini siapa gitu. Bahkan ada yang konsisten setiap pekan 10 juta sampai detik ini. We don't know who they are gitu. Kita nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu saya, nggak tahu saya trendy. Kita coba pendekatan gitu, nanya di mana, orangnya tertutup gitu ya sudah. Tapi bagi kita ya alhamdulillah yang penting dia konsisten ya. Meskipun sekarang sudah mulai agak berkurang tapi nggak apa-apa. Tapi itu ada jadi satu cerita buat kita. Nah, jadi tadi bagaimana caranya mengelola, sebenarnya gini, jangan pernah berharap lah sama manusia ya. Kita tuh sama sekali udah melepaskan sudah tuh perasaan. Begitu ada satu donatur yang gede, kelas kakap, terus kita jagain dia seorang. No. It's not our style ya. Jadi kami bukan stylenya kami untuk ngekandangin nih, wah ini big fish nih yang harus kita maintain. Enggak. Semuanya sama. Enggak ada tuh yang spesial, berlebihan ya. Bahkan di tengah kita mengalami juga titik, ya kita kan mengalami titik jenuh juga. Orang donasi itu juga kan ada batas kemampuannya juga, nggak semuanya juga konsisten. Ada kalanya juga kayak sekarang jujur aja ya, kita 2 bulan terakhir tuh, bahkan mengawali 2021, kita mengalami lonjakan penurunan yang cukup signifikan dari sisi raihan donasi. Nah, terus apa yang kita lakukan? Mohon maaf ya, minta-minta enggak, kita enggak melakukan itu. Kita tetap bercerita, kita tunjukkan kita tetap bergerak. Alhamdulillah, Allah dapur 4 tetap kita install dengan segedap kemampuan kita ada. Nah, nampaknya ya itu bekerja, it works ya, it works. Mungkin Allah juga lihat, ya ngetes, kita diuji. Lemah enggak nih, mundur enggak nih? Ya, ternyata kita tetap, ya Allah enggak apa-apa, dikasih segini kita tetap bertahan, dikasih lebih kita ngegas gitu ya. Jadi kita kemarin sempat ngerem. Nah alhamdulillah sekarang mulai ngegas lagi. Nah jadi kesabaran juga untuk menunggu gitu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah ngerubah pola yang sudah kita lakukan. Kan kita pernah berhasil, kita ngerasa udah pas nih ya, donatur disapa, ditanyain kabarnya tanpa meminta-minta. Nah itu ya underlying-nya itu, tanpa meminta. Jangan pernah menadakan tangan, tolong dong bantu, ini kami susah. Apalagi terbuka, Masya Allah. Jangan sampailah harga diri kita sampai seperti itu ya. Kita lagi berjuang nolong agama Allah, sampai meminta-minta, meminta belas kasihan secara terbuka di depan umum. Jangan ya, kalau saya nggak menyarankan ya, kita tetap tunjukkan bahwa kita tetap berusaha di tengah keterbatasan gitu. Jadi biar Allah nanti yang akan turunkan bantuannya. Ingat ya, kita bergerak, kemampuan yang kita miliki, Allah kan ngukur gitu ya. Kalau memang kita belum dikasih, berarti memang bagi Allah kita belum pantas nerima amanah yang besar. Ya sabar aja, ya disabarin, ditekunin ya. Seperti kata guru saya, semangat BNB, bertumbuh, netes, buktikan. Nah, alhamdulillah di Berkabox kita sama-sama saling mengingatkan. Saya sama Ustaz Randy sebagai pimpinan di Yayasan Berkabox itu saling mengingatkan. Ya udah bertumbuh, sabar, menetes gitu ya. Kalau buktikan mungkin saya nggak berani sebenarnya nih. Karena apa yang mau saya buktikan? Nggak ada. Yang penting manfaatnya, dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat, orang-orang yang memang membutuhkan. Lagi terakhir mungkin Kak Anas. Ya. Ini dari Mbak Widatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya kurang sesuai dengan Mas Ferry karena saya baru gabung. Saya mahasiswi dari Surabaya, sudah terhitung sejak Agustus dengan teman-teman membuat komunitas berbagi nasi dengan nama Sego Berkah. Sego Berkah ya, Masya Allah. Benchmarknya Berkah Box, namun kami tidak mulai dari masjid, tapi kami menyalurkan langsung ke area prasejahtera di Surabaya. Agenda kami 1 kali seminggu dengan komitmen 50 nasi box sampai saat ini. Untuk fundraising kami masih dari teman-teman baik direct maupun by story WA dan Instagram. Donatur rutin kami ada, namun belum bisa menutupi agenda selama 1 bulan. Tetapi untuk donasi insidental alhamdulillah bisa, tetapi harus selalu fundraising. Sampai di titik ini kami ingin mengembangkan, tapi belum tahu harus level up di bagian mana. Kami ingin sinergi, tapi belum tahu caranya. Sehingga apakah ada solusi buat agenda kami? Untuk puncaknya kami ingin juga punya base di masjid. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Apa namanya? Mbak Widatul. Mbak Widatul ya. Ada disampaikan nggak udah berapa lama dia memulai? Sejak Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu ya. Konsisten di 50. Ya, 50 ya.
Mbak Widatul ya, Masya Allah, anak muda luar biasa ya. 1 kali seminggu. Udah gitu sasarannya di keluarga prasejahtera. Ya, Masya Allah ya, kegiatannya luar biasa ya. Mbak Widatul seorang anak muda yang mau menggagas, merintis, nggak hanya sekedar menggagas, merintis, tapi mengeksekusi program yang jujur aja memang program filantropi ini bisa dibilang nggak mudah ya kawan-kawan untuk meyakinkan orang mendukung kegiatan kita yang notabene produk yang dihasilkan itu bukan kembali kepada yang memberikan. Nah, jadi kalau orang transaksional ya, kalau orang sekedar menawarkan barang ya kepada seseorang, ayo dong beli barangnya, terus dagangannya laku, tapi barang itu bisa dikonsumsi oleh pribadi yang membeli, pasti dia punya kepuasan, dan itu jauh relatif lebih mudah dibandingkan meyakinkan ya seorang donatur atau orang baik untuk bersedekah, berinfak ya, apalagi ya Masya Allah yang menggerakkannya anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang mungkin kredibilitasnya itu juga belum terbukti gitu. Nah, di sini kalau saya boleh menyikapi ya tadi, Masya Allah sebenarnya saya bisa ngerasain nih dari konteks pertanyaannya ya, ada semangat ingin scale up ya, bagaimana bisa terus mengembangkan kegiatan filantropi ini, bagaimana bersinergi ya supaya kegiatan ini lebih bisa bermanfaat lagi. Kemudian sumber pendanaan, ujung-ujungnya memang sumber pendanaannya dari mana gitu ya. Nah, kalau saya boleh sarankan ya adik-adik ini kan kalangan mahasiswa yang sebenarnya tuh basis pertemanan itu banyak sekali nih yang bisa diaktifasi. Nah, di sini nih penting ya. Makanya kita kalau dakwah itu kita nggak bisa sendiri. Oke, sebagai contoh Berkabox ya, tadi terima kasih ya kalau memang udah menjadikan Berkabox sebagai benchmarknya adik-adik ya, Mbak Widatul dan teman-teman. Nah, di sini kita alhamdulillah atas izin Allah kita ditakdirkan seorang Ustadz Randy yang punya basis follower yang memang banyak dan bisa diaktifasi pelan-pelan gitu. Nah, tapi itu basis follower yang mohon maaf itu kan di dunia maya ya, memang pendekatannya juga harus lewat media massa gitu ya, medsos. Nah, beda dengan adik-adik yang sebenarnya langsung offline bergerak di lapangan, yang bisa diaktifasi adalah orang-orang sekitar ya, mahasiswa sekitar. Nah, yang harus dilakukan memang kegiatan ini syiarnya harus lebih wow gitu ya, bagaimana konsep gerakan ini jangan monoton, jangan sembunyi-sembunyi, jangan merasa minder. Tunjukkan ya, semuanya harus bergerak gitu ya. Maksudnya pasti Mbak Widatul kan nggak bergerak sendiri, pasti ada tim yang membersamai di sini. Nah, setiap kegiatan itu dokumentasikan, setiap kegiatan itu sebarkan, sampaikan ke lingkungan terdekat gitu ya. Anak-anak muda biasa hari ini ya malah butuh eksis. Nah, jalur eksistensi yang paling menurut saya ya hari ini juga bisa berdampak sama eksistensi anak muda itu adalah jalur dakwah gitu. Hari ini keren gitu kalau anak muda ikutan berdakwah. Nah, minta bantuan teman-temannya untuk bantu viralkan kegiatan ini. Nah, ujung-ujungnya apa? Orang melihat sebuah kegiatan yang viral ini, ya insya Allah lah ya tergerak gitu. Karena gini, kalau kami ini meyakini banget ya, Allahu alam nih nanti apa jawaban ini memuaskan atau enggak. Kalau saya pada bab bagaimana kita mencari donatur dan sebagainya, saya udah pasrah sama Allah sudah. Saya pasrah. Maksudnya gini, semua donatur itu, hidayah donatur itu tergerak membantu kita itu karena izin Allah gitu loh. Nah, jadi kembali lagi di sini kita nggak usah khawatir siapa hari ini. Nah, kemarin saya ada lihat kayak ada pasang tulisan ya di Facebook. Siapapun nggak usah khawatir, siapapun yang berjuang membersamai perjuangan kita hari ini nggak usah khawatir. Karena apa? Hati-hati orang-orang itu, hati-hati kita tuh sudah dijaga udah diatur sama Allah ya. Apakah ini tulus membersamai, apa ini modus gitu ya. Nah, kalau masalah tadi masalah fundraising, sebenarnya kuncinya satu, jangan berhenti ya. Kalau saya sih gitu aja, jangan berhenti terus aja. Apalagi sekarang masih bisa memaintain jumlah kuota distribusinya, itu udah alhamdulillah. Saya punya contoh nih, satu gerakan entitas di Padang ya, namanya Kotak Berkah. Ini Masya Allah ini juga dipimpin sama teman-teman kita ya, ada Uda Dharma gitu ya, Masya Allah. Nah, beliau itu konsisten loh, udah berapa pekan ya, udah hampir setahun juga nih usianya nih, Masya Allah, 100 box gitu ya, 100 box aja setiap hari gitu ya, setiap hari. Sama seperti Berkabok, metodenya sama, polanya sama. Ada nggak hasrat untuk menaikkan? Kalau saya lihat, beliau punya kemampuan untuk mengupgrade, tapi
Luar biasa nih istiqomahnya, 100 bak hanya kalau nggak salah cuma hanya 1-2 titik gitu ya. Nah bagi saya ini juga harus jadi benchmark buat teman-teman yang memang pengen bergerak tapi dalam keterbatasan. Jadi nggak usah juga khawatir dengan kita dari Agustus tahun lalu terus nggak ada upgrade nggak apa-apa. Sebenarnya konsisten ini yang mahal, istiqomah ini yang mahal ya. Daripada meratapi ya 50 ini kenapa nggak naik-naik, lebih baik apa jalan terus. Nanti ada ya, ibaratnya apa? Nah ya ini saya sok-sok juga nih jadi ustaz saya. Mbak Widatul ini belum menemukan zam-zamnya ya. Terus saja, jangan pernah letih bersyai, jalan. Nanti Allah temukan zam-zamnya. Nah alhamdulillah di Berkabox juga kita sama sebenarnya. Kita tuh sudah sampai di level, kita tuh di level titik jenuh yang kita sudah, aduh kayaknya ini udahlah minus, stop aja deh gitu ya. Nah bahkan kita sudah di level minus. Ya pernah kami itu di level minus, tapi kita sabar, kita tunjukkan di titik minus itu bagaimana kita tetap bertahan, nggak usah mengeluh. Ya akhirnya Allah kirimkan pertolongan. Nah, jadi buat Mbak Widatul sekali lagi terima kasih ya sudah menjadikan Berkabox sebagai benchmark, dan pesan saya jangan berhenti, jalan saja terus dengan kuota yang ada hari ini. Bergeraklah sesuai dengan kemampuan ya. Jadi jangan jadikan itu beban. Kok nggak ningkat, nggak usah seperti itu. Guru-guru kita itu merintis dakwah tuh tahunan ya, nggak ada yang instan. Berkabox ini baru 1,5 tahun. Ini juga belum, masya Allah masih seumur panen jagung 3 kali ya, gitu ya. Jadi kalau jadikan benchmark hari ini ya, alhamdulillah sebenarnya masih jauh ya. Kita juga masih belajar. Kesabaran kita masih diuji gitu dibandingkan guru-guru kita yang udah 5, 6, 7, 8 tahun yang istiqomah sampai hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan menjawab. Kunci fundraising jangan berhenti. Nah, masya Allah siapa yang nyatet. Masya Allah, semoga Bunda berkah mana amin. Sebentar ya. Aduh. Bentar. Maaf. Aku mau lihat lagi ya. Betul, Batam hadir. Aning ada pertanyaan nggak? Aku mau jawab. Untuk tarbiyah mengisi spiritual team, kegiatannya apa saja? Untuk waktunya bagaimana? Nah, masya Allah, ini bagus ya pertanyaannya ya. Nah, di tarbiyah ini, jadi gini teman-teman, kalau Berkabox itu sekarang memang produksinya fokus di menyediakan makan siang gratis. Nah, artinya waktu pagi sampai sebelumnya makan siang itu tim full time untuk bekerja. Nah, tapi ingat di tengah-tengah itu ada amalan spiritual, ada ibadah yang masya Allah ini bisa jadi salah satu penolong gitu ya. Kalau kita memang jeli melihatnya adalah ada titik penolong, yaitu sholat duha. Jadi ada kewajiban karyawan itu atau santri itu untuk break sebentar sholat duha. Jadi waktunya terserah ditentukan dari kesepakatan aja gitu. Kalau di kita kan jam 9, antara range jam 8 sampai jam 9 itu bergantian sholat duha ya. Nah yang kedua, waktu sholat zuhur, ya harus break sholat zuhur. Nah habis sholat zuhur, itu kan mereka biasanya clear up ya. Clear up itu bersih-bersihin, cuci piring dan sebagainya. Setelah itu apa? Mengaji. Nah itu wajib. Jadi kita ada kegiatan mengaji wajib. Mau dia sudah lancar baca Al-Quran, mau dia masih Iqra, semuanya wajib mengaji. Yang sudah lancar Al-Quran ya belajar tajwid, memperbaiki bacaan. Yang belum ya belajarlah gitu ya. Yang nggak mau nggak boleh, wajib. Karena itu sudah kewajiban, harus ada absensi yang kita siapkan juga. Bahkan kita juga mendedikasikan guru ngaji khusus ya, jadi nggak sembarangan yang bisa ngaji, nggak, guru ngaji yang paham ilmu Al-Quran, paham tauhid, paham tajwid dan sebagainya gitu ya. Jadi waktu-waktu spiritual itu kita manfaatkan di jam-jam tersebut, tentunya yang nggak mengganggu jam produksi. Nah satu lagi ada bab pengasuhan. Nah kalau pengasuhan sebenarnya kita cukup ketat juga. Kenapa? Setiap ada kajian yang langsung dipimpin oleh pengasuh kita Ustadz Randy, itu karyawan disuruh break sebentar untuk mengikuti ya, apalagi yang cowok yang wajib sholat di masjid. Nah, karena kami bergerak sekarang di masjid, jadi pada subuh ada kajian ya, artinya tim sebelum mulai ke dapur ya minimal harus mengikuti kajian setelah sholat fardu subuh. Nah, ada sesi khusus pengasuhan. Nah, tapi ini memang kita nggak apa namanya tuh ya, nggak tetapkan jamnya setiap hari harus jam segini. Kita juga ngelihat bagaimana persiapan tim, tapi minimal ada sesi pengasuhan ya, entah itu menjelang asar atau itu setelah asar, itu ada sesi pengasuhan yang kita berikan.
Pengasuhan dalam hal apa? Spiritual ya tentunya ya. Menjadi apa fondasi ya, alasan untuk kita kenapa kita bergerak, kenapa kita harus nolong orang, kenapa kita kerja filantropi seperti ini. Jadi kayaknya kok jadi mikirin agama, mikirin mati, mikirin akhirat dan sebagainya. Itu supaya balance ya, teman-teman nggak terlalu fokus pada pada produksi aja ya. Bagaimana mengaturnya, kemudian Bunda kenapa dinamakan berkabok? Oh, Masya Allah ya. Mas Thomas Priadi, iya. Ini Ustadz Randy nih yang kasih nama ya. Masya Allah. Berkabok sih udah simple ya. Nama itu doa. Nama itu doa. Jadi kita pengen ini berkah terus. Kenapa box ya? Kotak nasi ya biar keren. Berkah box. Jadi kotak nasi yang penuh berkah. Makanya tagline kita tuh mengalirkan keberkahan ya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah memang banyak sekali aliran keberkahan lewat wasilah berkah box. Kemana-mana aja lah. Mohon doa ya. Nama itu doa, makanya hati-hati kalau memilih nama. Kemudian, tunggu. Dia pertanyaan apa nih? Apa ayat Al-Quran tentang hati bisa membawa kita ke neraka dan bisa membawa kita, Masya Allah, ini mohon maaf nih. Kalau ada Ustadz Randy yang jawab ya. Saya nggak tahu tuh ayatnya apa, mohon maaf. Nanti dijawab mau Ustadz Randy insya Allah. Yang nonton, Ustadz nonton, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Jangan berhenti, siap fundraisingnya, sabar aja yang nonton. Apa nih? Takut ada pertanyaan. Di Berkabok ada Ustadz Randy yang bisa support motivasi. Gimana kami yang tak punya pengasuh, ada tidak kiat-kiat supaya teman terus bisa, oh Masya Allah, Mas Asriyadi. Hari ini ya qadarullah karena COVID, justru kita punya metode baru dalam pembelajaran. Jadi kalau memang nggak punya ustadz yang dedicated, sebenarnya bikin sesi misalnya seminggu sekali. Sebenarnya ya teman-teman kalau mau, guru-guru itu kan hampir semua guru-guru kita tuh punya platform dakwah sendiri ya. Jadi ada kajian-kajian rutin yang bisa diakses gratis. Nah sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah ya, kayak kita punya Kiai Lukman yang punya SMK setiap hari. Subuh menggapai keberkahan. Sebenarnya itu salah satu kegiatan spiritual atau pengasuhan yang bisa kita nikmati secara gratis langsung, nggak tanpa mendatangkan guru. Masya Allah ya. Ini pertanyaannya bagus. Mungkin orang semua pada berpikir enak ada si Ustadz A, Ustadz B. Padahal Ustadz itu ya di Kurir Langit itu ada guru kita juga, Ustadz Sahid ya, Presiden Kurir Langit itu setiap subuh ada kegiatan subuh ya. Saya aja tiap pagi itu lihat biarpun nggak maksimal mengikuti secara full time karena juga bagi waktu, tapi saya melihat Masya Allah guru-guru setiap subuh. Terus Ustadz Andika juga ya di Masjid Belioner juga ada kegiatan itu. Nah jadi teman-teman hari ini jangan jadikan itu sebagai alasan kendala kenapa kita pengen mentarbiyah tim, kita pengen ada pengasuhan tapi kita nggak punya guru. Salah, justru guru-guru kita ini sudah menyediakan platform belajar gratis, akses internetnya juga Masya Allah dengan didukung media yang luar biasa gitu ya. Nah di Berkabok sendiri Ustadz Randy juga punya kajian rutin juga yang selalu beliau hadirkan secara live gitu ya. Jadi insya Allah supaya teman-teman tetap terus istiqomah. Coba deh, kalau teman-teman sering ikut SMK, kegiatan Ustadz Lukman ya setiap pagi, terus kegiatan Ustadz Randy juga, pasti banyak dapat insight ya. Bahkan kalau teman-teman paskas ya, teman-teman ngerti ya, pasukan amal soleh itu ada kewajiban, ada sebuah kewajiban untuk hadir menyimak belajar lewat platform online yang disediakan oleh Kiai Lukman. Bagus di FB nih, kalau gini di Berkabok, Ustadz Randy bisa sih, keren HP-nya, bagus, Masya Allah, barakallah, kami babel menyimak. Saya ini lagi nge-track ini ya, maaf ya, kawan-kawan lihat pertanyaan, takutnya ada yang kelewat. Sebentar. Alhamdulillah Bunda bagaimana merawat grup ya? Oke, bagus nih, banyak member tapi kurang yang terlibat. Mohon petunjuk Bunda. Nah, sebenarnya gini ya, bismillah. Grup WA ini ya, jangankan grup donatur. Kita sendiri deh, jujur deh. Kita juga pusing kan? Banyak sekali grup yang kita ikutin. Kita sendiri kembali ke diri kita. Kita aktif nggak di grup itu? Sama kan? Kita menyimak nggak? Kita menyimak. Tapi mau merespon nggak? Ya, tunggu dulu. Kadang-kadang kita ngerasa, sudahlah kita dapat informasi, nggak perlu ngerespon, yang penting kita tahu. Nah sama. Kalau teman-teman mengharapkan grup WA donatur itu banyak member tapi kurang terlibat. Nah dalam hal apa nih kurang terlibat? Jadi kita jangan berharap orang-orang itu
bukan hanya satu grup kita aja ya, grup donatur aja mereka terlibat ya. Puluhan, bahkan orang ada yang ratusan grup nomornya tuh terinstall di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya dengan mereka tidak left grup aja, itu adalah sebuah apresiasi yang harus kita berikan. Alhamdulillah, berarti mereka respect dengan kita. Bahkan kalaupun mereka check out atau keluar dari grup, ya nggak apa-apa. Karena kita juga sama ya, di Berkabok juga kita dengan 15 grup itu yang awalnya penuh, tapi lama-lama juga ada juga yang left grup. Tapi alhamdulillah yang kita rasakan hari ini, kalau mau left tuh mereka ada konfirmasi gitu ya. Mohon izin karena sudah terlalu banyak grup, akhirnya dia keluar. Nggak apa-apa. Yang kayak gini-gini nggak usah terlalu dibawa serius gitu ya. Yang penting mereka yang hadir kalau cuman silent nggak apa-apa gitu. Yang penting silent itu ada waktunya mereka untuk menyimak ya. Nggak apa-apa, pokoknya semuanya skenario sudah diatur sama Allah. Jadi nggak usah takut, ada cara Allah kok untuk kalau mereka mau terlibat ada caranya gitu ya. Jadi itu nggak usah jadi nggak usah terlalu pusing ya Mbak Tika ya. Karena kita juga sama, saya juga kadang-kadang di grup juga silent juga. Berkah. Pangkalan Bun, Masya Allah, Muhammad. Ikut nonton, Alhamdulillah, Masya Allah, berkah ilmu, makasih. Saya juga belajar ya kawan-kawan, mohon maaf. Masya Allah ada Ustadz Abi Roshidan, semoga berkah. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Cukup ya, masih ada 15 menit. Mungkin Bang Bobi mau closing? Apa? Oh ini tanya Bunda satu lagi. Oh ada satu pertanyaan lagi. Bunda, bagaimana bentuk atau format pelaporan setiap dana yang didapatkan berkah box kepada donatur? Jadi yang tanya bentuk laporan kepada donatur itu kayak gimana sih? Iya. Nah, bentuk laporan di donatur itu, karena kita memaintain donatur di grup Berkah Box ya, memang ini adalah porsi, kami bagi tugas, ini porsi Ustadz Randy nih sebenarnya harus menjawab, tapi alhamdulillah saya juga paham ya bagaimana pola pelaporan kita ke donatur. Nah, kita punya database yang kita rawat baik-baik di Excel ya, jadi kita punya database yang kita rawat, jadi polanya seperti ini, kita terima donasi yang dari donatur yang wajib dikonfirmasikan ke admin. Ya, jadi admin mendapat kiriman dari donatur. Misalnya saya udah kirim sekian kan ini buktinya. Nah admin itu dalam satu grup WA ya, kita juga punya grup rekap donasi. Itu kita akan mendata, merekap satu-satu ya di Excel ya tadi ya, di Excel dimasukin ke Excel hari ini. Jadi per hari itu setiap hari itu dicatat. Satu hari misalnya ada 100 transaksi itu semua dicatat. Sampai di hari Jumat kadang-kadang tembus sampai 800 sampai 1000 transaksi itu dicatat secara manual satu-satu sehingga di akhir hari itu kelihatan ya berapa jumlah donasi yang masuk. Ya, katakanlah itu kita rangkum dalam satu pekan itu misalnya dapatnya 100 juta. Ekuivalen kepada 10.000 box. Nah, yang kita laporkan kepada donatur adalah itu tadi per pekan ya, per pekannya. Jadi nanti pekan 1 kita dapat raihan sekian. Nah, atau ekuivalen dengan sekian puluh ribu box gitu ya. Nah itu adalah total raihannya. Nah namun di titik raihan tentunya tidak sama dengan di titik produksi atau distribusi. Nah nanti dari tim distribusi, karena kita kan budget produksi itu nunggu rekapan ya, rekapan dari tim penerima ini donasi. Misalnya gini, di akhir pekan itu sebelum kita masuk pekan baru kita sudah dapat angka. Misalnya 20.000, budget kita 20.000 box untuk pekan berikutnya. Artinya dibagi 5 hari ya, misalnya dibagi 5, berarti 1 hari 4.000. Nah, nanti tim dapur itu akan produksi sekitar 4.000 more or less ya, kadang-kadang bisa 399. Nah, itu adalah namanya aktual produksi. Nah, itu yang kami laporkan kepada donatur dalam bentuk teks sederhana di WA. Dan alhamdulillah pelaporan ini nih cenderung menurut kami ya, metode pelaporannya simple, mudah dipahami dan nggak ribet-ribet. Mereka harus ngelihat grafik, harus ngelihat tabulasi gitu ya. Kita memang menghindari pelaporan seperti itu. Tapi kalau diminta, kita punya data seperti itu. Nah, tapi di grup donatur kami dan Ustadz Randy khususnya memutuskan untuk jalan terus dengan pelaporan tekstual saja yang menunjukkan berapa jumlah raihan donasi, berapa jumlah yang terdistribusi, berapa balance saldo yang belum ditunaikan. Nah, saldo ini nanti akan menggulung di roll over ke pekan berikutnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu pola pelaporan kami di donatur Berkah Box. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu diterima gitu ya. Kalau donaturnya jeli, mereka akan bertanya, Ustadz ini kok kenapa? Ini kok ada penurunan? Tapi
hampir semua insya Allah karena sudah niat sedekah, mempercayakan, ya alhamdulillah bisa diterima gitu ya. Itu sih. Nah, menjawab ya mudah-mudahan. Insya Allah. Seneng ya, banyak yang lihat nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Neng Nurani dari Subang ya, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup ya. Waktu saya tinggal 10 menit, kawan-kawan. Alhamdulillah nggak terasa di seri kedua ini pesertanya malah banyak yang dari live Facebook ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang menyimak nih juga teman-teman bisa mendapatkan insight yang pasti yang baik-baik semuanya datang dari Allah ya, karena kasih sayang Allah kepada saya, amin. Tapi kalau ada yang salah itu benar-benar murni karena kesalahan dan juga memang kekurangan ilmu yang saya miliki. Ini karena niat pengen berbagi, komitmen kami di Berkabok pengen sharing apa yang kami udah implementasikan di sini, karena kami yakin apa yang kami implementasikan di sini adalah atas pertolongan Allah, karena kami sebelumnya nggak tahu ilmunya seperti apa ya. Nah, menutup kegiatan webinar saya malam hari ini di seri kedua ada 3 poin tadi kembali saya rangkum kawan-kawan. Bagaimana kiat kami mengelola sumber daya tim dapur kami di Masjid Berkabok. Yang pertama, kami menggunakan basis profesional ya, dengan merekrut tim dan memberikan ujroh atau upah sesuai dengan kompetensi mereka gitu ya. Tentunya berdasarkan saling keridhoan tentang jumlah atau tarif yang kami bayarkan ke mereka. Nah, yang kedua, itu basis spiritual yang harus menjadi poin penting agar bisa ngebalancing atas produktivitas kita sehari-hari, tidak hanya fokus untuk produksi, tapi ada tadi haknya Allah atas diri kita tuh harus kita tunaikan. Bahkan produktivitas kita di poin spiritual ini berbanding lurus dengan produksi kita yang regular gitu. Jadi kalau 2 jam kita ibadah, 2 jam juga kita produksi supaya tidak hanya sekedar waktu-waktu sisa aja kita mementingkan urusan yang sifatnya malah wajib sebagai hamba gitu. Nah, yang ketiga tadi, untuk melaksanakan kegiatan produksi operasional ini nggak akan berjalan kalau kita tidak punya tim yang dedicated untuk menjaga fundraising ya. Jadi sumber pendanaannya jadi akan sangat penting ya kalau kita menomorduakan. Bagi saya nih buat teman-teman ini cukup riskan karena semangat semua tim tapi dananya nggak ada bergerak ya gimana. Jadi memang harus menunjuk 1 orang atau 1 tim yang khusus untuk menjaga fundraising agar tetap berjalan, baik itu dengan tulisan, baik itu dengan memang sharing, apapun kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, itu insya Allah ikhtiar kita itu pasti akan dilihat sama Allah dan akan tentunya Allah akan menghadirkan pertolongan sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi jangan pernah berhenti ya, sekali lagi buat yang baru memulai, jangan melihat Berkabok hari ini tapi mungkin bisa teman-teman menteladani bagaimana kita terus bertumbuh dan menetes ya. Insya Allah teman-teman mohon doakan Berkabok dengan segala kekurangan, keterbatasan, karena banyaknya mungkin dosa masa lalu yang memang ujian-ujian itu Allah hadirkan semata-mata supaya kita tetap sabar dan terus meniti jalan yang penuh berkah ini ya. Insya Allah mohon doa. Kawan-kawan semua terima kasih yang malam hari ini sudah hadir. Insya Allah pekan depan kita akan kembali lagi di webinar seri ketiga. Temanya nanti akan kita sampaikan bocorannya nanti biar Ustaz Randy sampaikan. Dari saya Kanirwana mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ustadz Bobby Ade. Oke, baik. Tak terasa udah ini jam 10 di waktu Balikpapan sudah di WIB udah jam 9. Teman-teman di FB juga. Alhamdulillah tadi banyak sekali yang kita dapatkan dari materi seputar SDM ya, paket pengelolaan SDM ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Kak Ana sampaikan, bisa jadi tadi banyak tadi beberapa pertanyaan
beberapa gerakan-gerakan ini menjadikan Berkah Box sebagai benchmark ya. Jadikan benchmark, mudah-mudahan Berkah Box bisa menjadi apa ya, mungkin bukan teladan ya Kak Ana, tapi lebih ke memberikan semangat, memberikan apa ya, bagaimana cara kita berbagi pengalaman, sharing pengalaman, bagaimana kiat mengelola SDM ini. Nah, insya Allah Kamis depan kita akan mulai lagi, insya Allah dalam suasana Ramadan. Kami mohon maaf kalau misalnya selama pelaksanaan ada hal-hal teknis yang kurang berkenan, ya, masalah koneksi, masalah suara, visual yang mungkin kurang nyaman. Insya Allah pekan depan di webinar series ketiga akan kita perbaiki. Mudah-mudahan insya Allah lebih baik lagi ke depan. Baik, mungkin dari kami itu saja. Terima kasih buat abang kakak, kawan-kawan semuanya sudah gabung di Zoom maupun yang di Facebook, live Facebook. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.